Allahumma salli ala habibina wa syafina maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli Allahumma ala sholli ala Muhammad wa Muhammad wa ali ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad farasakhu wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajibin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih membahas bukunya Imam Khomeini tentang salat ahli ma'rifat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab lama dan kita akan masuk pada bab baru, yaitu cara menghadirkan kalbu. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir kemarin kita sudah membahas 12 hadis yang berbicara tentang pentingnya menghadirkan kalbu. Salat yang tidak ada kalbu di dalamnya, tidak menghadirkan kalbu di dalamnya, tidak disertai dengan kalbu, maka salatnya dianggap tidak benar. Nilai salatnya tidak dihitung. Dalam pengertian, pada pertemuan yang lalu kita sudah lihat bahwa ada orang yang nilai salatnya cuma 30%. Ada yang cuma 20% dan seterusnya. Tergantung daripada berapa lama kita hadirkan kalbu pada saat kita salat. Sekarang kita masuk pada bab baru, bab yang ke-10, yaitu cara menghadirkan kalbu. Cara menghadirkan kalbu dalam pengertian cara menghadirkan kesadaran kita tentang apa yang kita baca dan kerjakan di dalam kalbu. Ya. Karena kalbu kita sudah hadir pada diri kita, tapi bagaimana caranya pada saat kita sholat disertai dengan kalbu kita. Karena kalbu kita ini seperti burung yang terbang ke sana kemari. Harusnya pada saat kita sholat, ibarat burung itu harus kembali ke sarangnya untuk mengerami. Dia tidak boleh kemana-mana. Nah, begitulah juga kurang lebih hati kita, kalbu kita. Pada saat kita sholat, harusnya dia kembali dulu ke sarangnya, yaitu ke jiwa kita. Kalau tadinya dia kemana-mana, memikirkan kepentingan kita masing-masing, bisnis, kantor, dan sebagainya, maka setelah kita sholat harusnya kembali ke dalam sarangnya, yaitu untuk memberikan kehidupan pada anak-anaknya. Nah, kurang lebih begitulah perumpamannya menghadirkan kalbu. Jadi inilah bab ke-10, cara menghadirkan kalbu. Jadi ini adalah caranya di sini. Ya. Apabila kamu telah mengetahui keutamaan dan keistimewaan menghadirkan kalbu, serta pelbagai kerugian besar akibat mengabaikannya secara nakli dan akli. Ya. Jadi ingat, secara nakli dan akli. Ya. Jadi kalau nakli itu berdasarkan dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis dari A'imah, itu namanya nakli. Nakli itu artinya dinukil. Makanya dari kata nakli lahir kata nukil, dinukil. Itu sudah menjadi bahasa kita di Asia Tenggara, bahasa Melayu, dinukil. Dinukil itu artinya dikutip, ya, dikutip. Nah, sedangkan kalau artinya kita bukan hasil kita tinggal mengutip Al-Quran, kita tinggal mengutip hadis, begitu yang namanya nakli. Sedangkan kalau akli, kita pikirkan hasil pikiran kita. Jadi kalau akli ini adalah hasil pikiran kita, akal kita. Ya. Jadi apabila Anda telah mengetahui keutamaan dan keistimewaan menghadirkan kalbu, serta pelbagai kerugian besar akibat mengabaikannya secara akli dan nakli, atau nakli dan akli, maka kini pengetahuanmu itu menyempurnakan hujah, ya, argumentasi, argumen, alasan Allah kepadamu. Jadi pengetahuanmu itu menyempurnakan hujah Allah padamu untuk segera menghadirkan kalbu dalam ibadah. Ya. Jadi ini adalah menghadirkan kalbu dalam ibadah. Cincinglah lengan bajumu. Cincinglah maksudnya sing-singkan, ya. Kalau di kita biasanya sing-singkan, ya. Bukan cincingkan. Sing-singkan lengan bajumu. Ya.
ditarik lengan bajunya. Kalau orang mau kerja, bajunya yang berlengan panjang ditarik ke atas, itu namanya dising-singkan. Dising-singkan lengan bajumu dan segeralah berupaya untuk merealisasikannya dengan mengamalkan pengetahuanmu agar Anda mendapat. Ya, ini kata-kata penerjemah ini nggak bagus ya. Gunakan kau-kau ya. Ini kalau kita bagusnya Anda. Kalau di kita itu ini Anda ya. Ini juga adalah Anda. Kata kau di sini bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan. Ya. Bahasa yang agak-agak kasar ya. Jadi sing-singkanlah lengan bajumu dan segeralah berupaya untuk merealisasikannya, mewujudkan, yaitu tadi apa yang kita telah ketahui berdasarkan nakli dan akli, ya. Terutama telah pembahasan sebelumnya, ya. Hadis-hadis tadi itu adalah nakli, ya. Sedangkan pembahasan sebelumnya itu banyak aklinya, ya. Agar Anda mendapatkan keuntungan dari apa yang telah Anda ketahui tersebut. Ya. Jadi agar apa yang telah Anda ketahui tersebut. Renungkanlah sejenak. Ya, renungkanlah sejenak. Diterimanya segenap amalmu bergantung pada diterimanya salatmu. Ya, jadi ini adalah, ini seperti ada hadisnya ya. Yaitu bahwasanya ya, diterimanya amal tergantung dari diterimanya salat kita, ya. Diterimanya segenap atau seluruh amalmu bergantung pada diterimanya salatmu. Ya, jadi amalan kita diterimanya tergantung daripada salat kita. Ya. Ada hadis mengatakan bahwa salat itu dilihat, kalau salatnya baik, maka semua yang lain dianggap baik. Tapi kalau salatnya rusak, semua yang lain dianggap rusak. Nah, gitu. Salatlah menjadi patokannya. Seperti dikatakan Imam di sini, Imam Khomeini, diterimanya segenap amalmu bergantung pada diterimanya salatmu. Ya. Jadi salat itulah aja ini semakna dengan kata-kata salat itu tiangnya agama. As-salatu aimaduddin atau salatu amududdin. Faman aqamaha faqad aqamadin waman hadamaha waman tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang menegakkan salatnya, maka dia menegakkan agamanya. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, menterlantarkannya, maka sungguh meruntuhkan agamanya. Ya. Sebagaimana diungkapkan oleh hadis-hadis Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, sumber wahyu ilahi yang ilmu dan ucapan mereka tercurah dari wahyu dan kasyaf. Jadi kata-kata ini yang namanya hadis-hadis Ahlul Bait, ini Ahlul Bait ya, alaihi salatu wassalam, ini merupakan sumber. Jadi sumber mereka itu adalah merupakan wahyu ilahi yang ilmu dan ucapan mereka tercurah dari wahyu ya, dan kasyaf, penyingkapan batin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita lihat di sini merupakan curahan atau tercurah dari wahyu ya, dan kasyaf, kebersambungan. Jadi ini kata-kata ini sebetulnya diambil Imam Khomeini dari surat Anbiya ayat 73. Mari kita lihat dulu surat Anbiya di sini ya. Surat yang ke-21 ini ya. Ayatnya 73. Ya. Nih, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, imam-imam. A'immah adalah bentuk jamak dari imam ya. Wa ja'alnahum a'immah, kami jadikan mereka imam-imam. Yahduna, apa tugasnya imam ini? Yahduna biamrina, memberi petunjuk kepada manusia. Makanya di sini bedanya imam dengan kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau kepala negara, pemerintahan atau raja hanya mengatur kehidupan dunianya masyarakat.
di mana caranya negara itu memberikan kemudahan kepada warganya dengan membuat jalan-jalan, jembatan-jembatan, memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Jadi menjaga keamanan dan ketenangan rakyat itu tugasnya kalau secara negara ataupun kerajaan. Tapi kalau imam bukan itu terutama, ya bisa juga melakukannya, tapi terutama membimbing manusia, membimbing agar jiwa-jiwa manusia itu mengenal Tuhannya, ya, dan berakhlak, bertindak, beramal berdasarkan akhlak Tuhannya. Nah itulah tugasnya imam. Makanya yahduna, ya menggait, dan ada anunya, ada alat, ada bahannya untuk itu. Bahannya adalah Al-Quran, karenanya Al-Quran disebut dengan huda. Zalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin. Jadi wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka imam-imam yahduna yang akan menggait manusia bi amrina atas perintah kami, ya. Nah ini dia, wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan baik. Nah ini tadi yang masuk di sini nih, ya. Jadi hadis-hadis Ahlul Bait alaihi salatu wassalam merupakan sumber wahyu ilahi yang ilmu dan ucapan mereka tercurah, ya. Tercurah seperti hujan itu kan tercurah dari langit. Tercurah dari wahyu, kalau hujan tercurah dari langit, ya. Tercurah dari wahyu, ya. Dan kasyaf. Kasyaf itu adalah ketika tidak adanya lagi tidak adanya lagi tirai setipis apapun, kasyaf, penyingkapan batin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa kita temukan ayatnya dalam surat Musyawarah, ya. Kita temukan dalam surat Musyawarah, surat yang ke-42. Ayatnya 52. Kita baca dari 51. Ya. Jadi Allah berfirman di surat 42 ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu, dan tidak mungkinlah Allah yukallim berbicara, berkata-kata, li basyarin kepada manusia biasa seperti kita. Basyar itu manusia basyariah. Jadi tidak mungkin, karena manusia basyariah itu adalah manusia indrawi, manusia panca indera. Ya, artinya bahwa bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang bisa dijangkau panca inderanya. Kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang kita lihat ada di depan kita. Kita yakin dia mendengarkan kata-kata kita, itu baru terjadi percakapan. Ya. Jadi itu namanya manusia basyariah, manusia yang harus menggunakan mata untuk melihat, kuping untuk mendengar. Supaya terdengar dia harus berkata-kata, berbicara pakai lidah atau pakai mulut. Nah itu seperti itu. Itu namanya basyar. Karena basyar itu adalah manusia yang secara biologis mirip dengan hewan, yaitu makan, minum, berkeluarga, atau maksudnya kawin-mawin, seperti itu. Jadi yang namanya basyariah itu kita sebut saya makhluk biologis, ya. Maka Ali basyarin, sebagai makhluk biologis tidak mungkin Allah berkata-kata kepada mereka, karena tidak mungkin mereka jangkau. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mereka lihat. Matanya sebagai manusia basyariah tidak bisa menjangkau Allah. Telinganya sebagai manusia basyariah tidak mungkin mendengarkan suara Allah, seperti itu. Jadi wa maka Ali basyarin ayyukallimahullah. Tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia biologis, ya. Illa kecuali wahyu. Jadi wahyu satu. Yang kedua, au min warai hijabin, ya. Ataukah dari belakang hijab. Nah, kata dari belakang hijab ini artinya apa? Mukasyafah. Jadi artinya ketika hijabnya tersingkap, nah baru kemudian kelihatan. Jadi mananya di belakang hijab. Jadi tadinya kita ada jiwa, ada hijab, ada Allah, kira-kira gitulah. Nah, ketika hijab ini tersingkap, nah berarti kan kita lihat apa yang terjadi di belakang hijab. Ternyata dia. Maka dikatakan min warai hijab. Jadi tadinya itu Allah tidak kita kenal dengan baik. Kenapa? Dia berada di belakang hijab. Ya. Jiwa kita, hijab, dan kemudian Allah. Jadi jiwa kita tidak bisa menjangkau Allah. Kenapa? Ada hijabnya. Nah sekarang ketika hijab itu terangkat, namanya tadi mukasyafah seperti di sini. Kasyf, ya. Kasyful mahjub.
Ya, hijabnya itu sudah tersingkap. Nah, jadi min warai hijab. Au yursila rasulah, atau Allah mengutus rasul kepadanya, itu malaikat Jibril. Jadi bisa langsung Allah mewahyukan, bisa yang bersangkutan langsung kepada Allah karena tersingkapnya hijab, bisa juga Allah mengutus rasul yaitu malaikat Jibril. Fayuhiya bidnya, lalu kemudian mewahyukan kepada rasulnya atas izinnya, mayasya, apa yang dia kehendaki. Jadi mayasya. Nah, jadi inilah saya kira diterangkan. Jadi yang disampaikan imam di sini semuanya, Imam Khomeini, ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi maksudnya sejalan dengan Al-Quran. Jadi bila salatmu tidak diterima, maka segenap amalmu akan diabaikan sama sekali. Ya, karena tadi diterimanya segenap amal bergantung pada diterimanya salat kita. Sehingga kalau salat kita tidak diterima, kalau salat kita, ya, bila salatmu tidak diterima, maka otomatis segenap amalmu akan diabaikan sama sekali. Nah, jadi ingat, salat di sini patokan. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa ada salat yang masuk neraka? Fawailul lil musallin. Nah, dijelaskan di situ bahwa alladzina hum an salatihim sahun, yaitu lalai daripada salatnya. Nah, apa yang maksud dengan lalai daripada salatnya? Ya. Apa yang sudah lalai daripada salatnya? Salat disebut salat karena di situ ada selawat. Ya. Jadi orang itu dianggap lalai dari salatnya kalau dia salat tapi tidak memuliakan orang-orang yang ada dalam selawat, yang ada dalam salat. Karena salat itu selawat. Tidak sah salat kalau tidak berselawat. Ya. Bahkan kita dari awal baca Fatihah, baca surat, membaca takbiratul ihram setiap gerakan, tujuannya agar kita, ya, sujud lalu kemudian duduk, mengikrarkan dalam hati kita tentang keesaan Allah, kerasulan Muhammad, dan pelanjutan Nabi Muhammad oleh keluarganya suci. Sehingga dalam tasyahud salat atau tahiyatul salat, tahiyatnya salat, ada 3 unsur yang paling penting. Yang pertama adalah keesaan Allah. La asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad atau ala ali Muhammad. Jadi ini satu rangkaian. Nah, orang yang tidak memiliki pemahaman yang sempurna tentang 3 unsur ini, Allah, Muhammad, dan keluarga Muhammad, wah, ini nanti akan dipecah-pecah, dipisah-pisah. Ya. Dipisah-pisah nantinya. Nah, yang seperti itu sudah dengan apa? Alladzina hum an salatim sahun. Ya, dia lalai dari salatnya. Lalu kenapa dia salat? Dia tetap salat. Ya, yuraun, karena hanya ingin dilihat. Kelihatan nih, dia orang salat, ahli salat. Ya. Nah, jadi dengan demikian, salat itu harus punya intisari. Kalau intisarinya kita tidak dapat, salat kita tidak diterima. Salat diterima, amal juga tidak diterima. Ya. Dan sebaliknya, bila salat kita diterima, semuanya juga diterima seperti tadi di sini. Ya. Jadi bila salatmu tidak diterima, maka segenap amalmu akan diabaikan sama sekali. Jadi maka segenap amalmu akan diabaikan sama sekali. Ya. Nah, jadi saya kira jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya. Dan penerimaan salatmu bergantung pada kehadiran kalbumu. Kehadiran kalbu. Sehingga bila mana kalbu tidak hadir dalam salat, maka gugurlah salat. Ya. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu harus terekam dengan baik di dalam kalbu kita. Kalbu kita hadir pada jiwa kita pada saat kita mengucapkan kata-kata itu. Bahwa apa yang kita sebut dengan La ilaha illallah, apa yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah, apa yang disebut dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini harus kita pahami. Ketika kita tidak pahami, berarti 2 kemungkinan. Memang tidak tahu artinya, atau tahu tetapi hatinya tidak hadir, kalbunya tidak hadir. Ya.
Salat seperti itu tidak akan diterima dan tidak layak dibawa ke mahdar ilahi. Jadi salat seperti itu tidak diterima dan tidak layak. Ini yang tadi disebut dengan fawailul lil musallin. Jadi salat seperti itu adalah tidak diterima ini. Salat seperti itu tidak akan diterima dan tidak layak dibawa ke mahdar ilahi. Dihadirkan. Mahdar itu hadir. Ya. Dibawa kepada kehadiran, dihadirkan di depan Allah. Ya. Jadi salat seperti itu tidak akan diterima dan tidak layak dibawa ke kehadiran ilahi. Nah, jadi hanya salat yang benar-benar melibatkan hati, jiwa, dan kesadaran akan itu yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai salat. Ya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ada dua terminologi, ada musallin, ada muqimis shalah. Ya. Coba kita lihat tadi di dalam surat Al-Ma'un tadi. Ya. Nah, kita lihat surat Al-Ma'un. Ya. Fawailun lil musallin ayat 4 ini. Maka lil musallin, li al musallin. Jadi musallin di sini adalah isim fa'il daripada salat, orang salat. Jadi musallin orang yang melakukan salat. Ya. Ini musallin. Nah, kita juga menemukan di ayat lain. Ya. Kita menemukan juga di surat yang lain, surat 22. Ya, surat haji. Ya. Surat 22. Ayatnya sekitar 35. Ya. Ini dia. Alladzina idza dzukirallah. Kita baca dari atas dulu biar bersambung, ya, nyambung ceritanya. Ya. Kita baca dari sini 2234. Surah Haji ayat 34. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat, ja'alna kami jadikan mansakan, manasik. Manasik ibadah maksudnya, tata cara ibadah, peribadatan. Termasuk berkorban. Haji juga kan manasik. Manasik haji itu tata cara apa yang dilakukan pada saat berhaji. Jadi manasik ini berlaku juga pada sholat dan sebagainya. Tata cara. Untuk apa manasik ini? Liyadhkuru Allah, supaya mereka menyebut nama Allah. Liyadhkuru Allah. Ya. Kita lihat pertama kali penggunaan kata manasik ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ajarkanlah kepada kami manasik kami. Ya. Tata cara di sini Nabi Ibrahim. Nah, di sini isma siapa? Tentu Nabi Ibrahim. Supaya menyebut namanya Allah. Nama Allah pada setiap periode berbeda-beda. Ya. Liyadhkuru Allah ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Ya. Jadi supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, artinya apa? Setiap apa yang kita dapatkan termasuk binatang ternak, itu harus mengingatkan kita kepada Allah. Karena setiap apapun, setiap realitas adalah merupakan tajalli daripada Dia, Allah. Ya. Tajalli daripada Allah. Ya. Karena tajalli daripada Allah, maka harusnya mengingatkan kita kepada Allah. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Fa ilahukum, nah kalau kita sudah memiliki ibadah seperti ini, mengingat nama Allah, lalu kemudian lahirlah tauhid. Fa ilahukum ilah wahid. Maka orang seperti ini akan menemukan bahwa ilahnya hanya satu. Ilahukum ilahun wahidun. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Falahu, maka kepadanya lah aslimu, kalian berserah diri. Di falahu aslimu, kepadanya lah aslimu berserah diri. Ya. Wabashiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, tunduk. Wabashiril mukhbitin. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Mukhbitin itu orang-orang yang berserah, mirip dengan berserah diri juga, mukhbitin. Nah, siapakah mereka itu nih? Mereka ini al-mukhbitin ini adalah alladzina, orang-orang yang, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah,
wajilat qulubuhum. Jadi yang pertama ciri-cirinya apabila disebutkan nama Allah bukan lagi idza dzukirasmu, ya. Bukan lagi idza dzukirasmallah, ya ini. Atau idza dzukirasmullah ini. Ya, nama Allah tadi ada di sini. Ini ismullah. Tapi isim di sini hilang di sini nih. Idza dzukirallah saja, ya. Kalau di sini kan tadi ada, ya. Yazkuru. Sama saja, zakara juga yazkuru, zakara yazkuru. Liyazkuru ismallah. Kalau di sini ismanya hilang. Idza dzukira bedanya di sini adalah bentuk majhul. Ini namanya bentuk pasif. Dzukira diingatkan, disebut. Bisa bermakna disebut, bisa bermakna diingatkan. Jadi ini adalah pelaku naibul fa'ilnya. Apabila Allah disebut. Jadi apabila Allah diingatkan atau diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah kalbu hati mereka. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Sabar atas setiap musibah yang menimpanya. Jadi wasabirina ala ma asabahum. Sabar atas musibah yang menimpanya. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Ini muqimis shalah. Nah, jadi coba bayangkan tadi al-maun di sini, ya, al-maun. Al-maun tadi kan al-musallin ini. Kalau kita hilangkan li-nya, al-musallin tulisannya ini. Jadi al-musallin, ya. Sekarang kalau sedangkan surat haji muqimi, al-muqimi shalah. Menggunakan kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu jadi orangnya muqimus shalah. Jadi muqimus shalah artinya orang yang menegakkan, mendirikan. Bukan hanya sekedar salat. Ya. Apanya salat didirikan? Itu tadi, terutama yang intinya 3 tadi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 itu. Ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan. Jadi keluarga Muhammad yang suci tidak bisa dilepaskan daripada Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tidak boleh dilepaskan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena keluarga Nabi Muhammad yang suci, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tadi, itu ada tak terpisahkan dari Muhammad. Makanya dalam selawat itu tidak terpisahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad dulu. Baru ala ali Muhammad. Baru keluarga Muhammad. Jadi tidak bisa. Dalam satu selawat ada 3 unsur yang disebutkan. Allah, Muhammad, dan keluarga Muhammad. Allahnya pertama. Allahumma, itu Allah. Salli ala Muhammad. Muhammad. Yang ketiga, wa ala ali Muhammad. Itu dalam salat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, orang menegakkan ini sudah dengan al-muqimis shalah. Sedangkan orang yang tidak menegakkan ini namanya al-musallin. Dan al-musallin ini punya peluang untuk masuk neraka. Ya. Kenapa? Karena hanya yura'un. Ya. Karena hanya yura'un di sini. Mereka hanya ingin dilihat saja salat. Nilai-nilai salatnya tidak ditegakkan. Value-nya tidak ditegakkan. Ya. Nah, jadi kita di sini tadi. Ya. Jadi wal muqimis shalah, baru kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezekinya dinafkahkan, diinfakkan. Ya. Nah, jadi saya kira itu kelihatan jemaah sekalian perbedaan antara al-musalli dan al-muqimus shalah. Jadi beda dengan al-musalli dan al-muqimis shalah. Ya, beda sekali. Yang tadi dijamin adalah al-muqimis shalah, menegakkan salat. Ya. Dan kita tahu jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang beriman itu selalu disebut yuqimus shalah. Seperti contohnya kita lihat di dalam surat Al-Maidah. Ya. Jadi dalam surat Al-Maidah kita bisa lihat ini. Ya. Ayatnya 55. Innama waliyukumullah. Hanya saja wali kalian adalah Allah. Wa rasulu, dan rasulnya. Hu-nya ini Allah. Jadi rasul Allah, bukan sembarang orang. Harus merupakan utusan Allah. Berarti pilihan Allah juga. Kemudian yang ketiga, walladzina amanu. Dan orang beriman. Orang beriman apa? Alladzina yuqimuna shalah. Bukan alladzina al-musallin. Alladzina humul musallin, bukan begitu. Tapi alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang yuqimuna shalah, berarti yang dimaksud di sini adalah yuqimu ini adalah bentuk verbanya, bentuk verbnya atau fiilnya, sedangkan bentuk apa namanya tadi,
Sedangkan bentuk fa'ilnya adalah ini muqimis shalah. Muqimis shalah, ya. Ini adalah isimnya, kata benar, ini nominanya, mukim orangnya. Kalau ini tadi, ini adalah yuqimu, bentuk verbanya, bentuk kata kerja. Yuqimuna shalah, berarti orangnya namanya apa? Muqimis shalah. Ya, inilah dia. Orangnya itu langsung dengan muqimis shalah. Ya. Jadi saya kira Al-Quran konsisten kemana kita di bawahnya. Ya. Karena kita balik ke sini. Jadi salat seperti itu yang tidak memahami isinya, tidak melibatkan hati, maka tidak akan diterima. Walaupun dia sah secara hukum. Kan salat itu secara hukum bisa benar, bisa sah. Karena namanya hukum itu, hukum fikih yang dihitung yang kelihatan. Kalau sudah mengintervensi masalah yang tidak kelihatan, hati itu bukan urusannya fikih. Itu urusannya irfan, tasawuf. Urusannya marifat kepada Allah. Ya, jadi tidak masuk di situ. Jadi yang dilihat oleh syariat itu hanya yang lahir saja. Misalnya kita tidak berwudu, nah itu jelas salatnya tidak sah. Kenapa? Wudu adalah salah satu syarat sah salat. Ya. Berwudu tapi tidak menghadap ke kiblat, tidak sah salatnya. Walaupun salatnya dilakukan 4 rakaat, bahkan ditambah lagi, tetap tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syaratnya, yaitu menghadap ke kiblat. Ya. Jadi secara fikih seperti itu. Tapi apabila salat kita sudah wudu, menghadap ke kiblat, menutup aurat dengan pakaian yang bersih, kemudian dimulai dengan takbiratul ihram, lalu kemudian berdiri ruku sujud sampai kemudian terakhir salam, nah itu secara hukum sudah sah. Tapi apakah yang hukumnya sudah sah otomatis diterima? Ya, tentu saja kalau ditinjau dari sisi rohani belum tentu. Ya. Kenapa? Ya tadi ayatnya ini. Ya. Ayatnya tadi nih. Al-Ma'un tadi. Ya. Ini tadi ayatnya Al-Ma'un. Ya. Bahwa ada orang yang sholat tetapi masuk neraka wail ini namanya. Ya. Dia orang salat masuk neraka wail bisa ya? Berarti ada yang salah dengan salatnya. Karena fawailul lil musallin. Nah, jadi ada orang salat yang bermasalah salatnya. Maka salat seperti itu tidak akan diterima dan tidak layak dibawa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kunci gudang semua amal, jadi kunci gudang maksudnya password, ya. Password semua amal atau passcode semua amal dan pintu menuju semua kebahagiaan terletak pada kehadiran kalbumu saat melaksanakan salat. Hadis mengatakan apabila salatnya diterima maka diterimalah semuanya. Ya. Dengan kehadiran kalbu itulah Anda bisa membuka pintu semua kebahagiaan. Makanya disebutkan as-salatu miftahul amal. Ya. As-salatu miftahul amal. Ya. Itu di tempat dikatakan awwalu ma yuhasabu as-salah. Yang pertama nanti dihisab adalah salatnya. Ya. Apabila salatnya baik, maka diterimalah semuanya. Tapi apabila salatnya tidak baik, tidak benar, ditolaklah semuanya. Sama yang diungkap tadi sini. Jadi dengan kehadiran kalbu itulah Anda bisa membuka pintu semua kebahagiaan. Dan tampaknya gugurlah seluruh ibadahmu dan tidak ada kebahagiaan. Jadi hanya dengan kehadiran kalbu. Ya. Hanya dengan kehadiran kalbu. Dengan kehadiran kalbu itulah Anda bisa membuka pintu semua kebahagiaan dan tanpa kehadiran kalbu, maka gugurlah seluruh ibadahmu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, bagaimana? Karena dalam Al-Quran juga memang ada orang sia-sia amalnya. Di dalam Al-Quran kata-kata habitat itu berkali-kali muncul. Habitat amaluhum. Ya. Itu di dalam Al-Quran kita bisa searching pakai habitat. Ya. Kita bisa habitat, ya. Nah, ini kita lihat ini habitat. Ulaika habitat amaluhum. Ulaika ladina habitat amaluhum. Ini habitat.
Jadi habitat sia-sia. Ini baru sia-sia, ada lagi kata-kata lainnya, misalnya dolla amalah, sia-sia. Ya. Coba kita lihat misalnya ayat surat Al-Baqarah 217 ya. 17 ya. Ini nanti ada kata-kata habitat amaluhum ya. Surat Al-Baqarah 217. Yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Bulan haram. Ya. Bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Turut-turut 3 bulan. Terus yang satunya lagi Rajab. Ya. Mereka bertanya tentang bulan haram. Apanya ditanyakan pada bulan haram? Qitalin fi, tentang berperang, membunuh di dalamnya. Jadi mereka bertanya tentang bagaimana hukumnya perang. Qul, katakanlah Muhammad, atau jawablah bahwa qitalun fihi, berperang di dalam bulan-bulan haram itu dosanya besar sekali. Tanpa bulan haram, membunuh itu sudah besar sekali dosanya. Membunuh satu orang sudah membunuh seluruh manusia. Apatah lagi di dalam bulan haram, syahrul haram. Ya. Wasaddu an sabilillah, ada lagi yang lebih dari ini, yang dia daripada bulan haram ini membunuh, yaitu wasaddu an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, mencari kebenaran. Ya. Wa kufrum bihi, dan ingkar padanya. Wal masjidil haram, dan masjidil haram. Wa ikhrajun ahli, dan mengusir penduduknya. Minhu, daripadanya. Akbaru, lebih besar lagi di sisi Allah. Jadi yang lebih besar daripada membunuh di bulan haram adalah menghalang-halangi orang dari kebenaran jalan Allah. Jadi kalau kita takut-takuti orang, nah itu namanya menghalang-halangi. Awas, hati-hati, bid'ah, macam-macam. Wa kufrum bihi, ingkar dengan jalan Allah itu, atau kepada Allah itu. Wal masjidil haram, dan juga menghalang-halangi orang ke masjidil haram ini, sadu ini. Ya. Wa ikhrajun ali, dan mengusir orang dari penduduknya, penduduk Mekah. Minhu, daripada Mekah. Maka semuanya itu akbaru indallah, lebih besar daripada sekedar membunuh tadi di sini. Ya. Akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Karena fitnah itu adalah kerusakan, menciptakan ketidakamanan dan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat. Akbaru minal qatl, lebih besar lagi daripada membunuh. Wala yazaluna, dan mereka akan terus-menerus, tidak henti-hentinya, yuqatilunakum, memerangi kalian. Lihatlah kita sekarang di Timur Tengah. Tidak akan henti-hentinya memerangi kalian. Hatta yaruddukum andinim, sampai mereka mengembalikan kamu dari agama, mengeluarkan kamu dari agama. Ini tahu semampu mereka. Ya. Wa may yartadid minkum, maka siapa yang murtad, yartadid di sini siapa yang apatis daripada agamanya, andini, fayamutu, lalu kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dan dia tetap dalam keadaan tertutup hatinya, faulaika, mereka itulah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka adalah sia-sia amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, seperti itu ya. Jadi ada berapa ini yang paling ya, cukup pendek ini, Ali Imran ayat 22 ya. Nah, ini ada Ali Imran 22. Ulaika ladzina habitat amalun. Jadi siapa mereka ini? Nah, kita lihat. Ini adalah ulaika, menunjuk kepada yang di atas ini ya. Maka kita harus baca di sini. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna anbiya wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Ya. Jadi mereka mengingkari ayat Allah. Satu, yaqtuluna nabiyyin, membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Satu lagi, wa yaqtuluna, dan juga membunuh, sama nih, yaqtuluna.
Wa yaqtuluna alladziina, orang-orang yang ya'muruna bil qisti, yang memerintahkan, menyuruh orang bil qisti, menegakkan keadilan. Ini yang dilakukan Israel sekarang. Apa yang diinginkan oleh Hamas dengan Hizbullah? Cuma satu, memberikan keadilan kepada rakyat Palestina. Tapi mereka dibunuh. Apa dosanya Hamas? Apa dosanya Ismail Haniyeh? Apa dosanya Sinwar? Apa dosanya Said Hasan Nasrullah? Apa dosanya Qasim Sulaimani? Tidak ada kecuali satu, yaitu meminta ditegakkannya keadilan kepada orang Palestina. Satu saja. Apa namanya diberikan keadilannya? Yaitu diberikan hak-haknya. Jadi, ya'muruna bil qisti minan nas, dari kalangan manusia. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang seperti ini, gembirakan mereka dengan adab yang pedih. Apa itu? Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang habitat amalun. Apakah hanya Israel sini? Tidak. Siapa saja yang mendiamkan atau yang tidak menolak, mengecam perbuatan ini. Ya. Kan Nabi mengatakan, kecamlah dengan perkataanmu, kalau tidak bisa merubahnya. Kalau tidak bisa dengan perkataan, minimal dengan hati. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi ala wahyal wa ala, dan itulah adalah adaful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi apabila engkau menyaksikan kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, maka minimal dengan lisanmu. Tidak mampu juga, biqalbik, dengan kalbumu. Tapi itu adalah adaful iman, selemah-lemahnya iman. Tapi tetap sudah bagus. Nah, kalau kita tidak masuk dalam 3 kategori ini, mencegah dengan tangan, mencegah dengan kata-kata, atau mendiam atau mengecam dalam hati, maka kita pasti masuk dalam kategori bersama dengan mereka, dan masuk kata-kata ini, yaitu ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang habitat amalum, sia-sia amal perbuatan mereka, fid dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong. Jadi seperti ini. Nah, jadi intinya adalah bahwa salat itu harus berimplikasi. Karena ingat, kata-kata tadi di sini adalah harus ya menegakkan keadilan. Berarti mencegah orang daripada kemungkaran. Mencegah orang daripada kemungkaran. Nah, siapa yang tidak mampu melakukan itu, ya berarti dia dianggap sebagai sia-sia amal perbuatannya. Dan apa hubungannya dengan salat? Ya kan salat mengatakan salat itu adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Salat itu seperti di ayat ini, ya, utlu ma'uhiya ilaika, bacakanlah Muhammad Al-Quran atau apa yang diwahyukan kepadamu, minal kitab, dari kitab suci. Setelah itu, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Apa sebabnya? Inna salat, sungguhnya salat itu tanha, mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Ya, jadi artinya apa? Kalau salat itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, berarti habitat amal, sia-sia amal perbuatannya. Ya. Makanya salat yang seperti ini adalah waladikrullah akbar, yaitu salat yang menghadirkan kalbunya sehingga terkoneksi antara kalbunya dengan Allah. Waladikrullah akbar, menyatukan hati dengan Allah dalam salat itu adalah urusan yang sangat besar. Maksudnya berbobot sekali. Akbar itu paling berbobot. Ini yang dimaksud juga dengan apa namanya? Wasta'inu bis sabri was salah wa inna la kabiratun. Kabirat juga. Illa lal khasyin. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, jadi inilah. Kini merenunglah sejenak. Ya. Kita diminta untuk berenung sejenak. Lihatlah dengan pandangan, dengan hati nuranimu sendiri. Maksudnya lihatlah pandangan dengan hati nuranimu sendiri. Betapa penting dan agungnya masalah ini. Betapa penting dan agungnya masalah ini. Ya. Penting dan agung, azim. Muhim and azim. Muhim wa azim. Muhim itu penting, azim agung.
Lakukanlah perkara ini dengan penuh kesungguhan. Lakukanlah perkara ini dengan penuh kesungguhan. Lantaran kunci kebahagiaan dan pintu-pintu sorga, serta kunci kemalangan dan pintu-pintu neraka sepenuhnya berada dalam genggamanmu di dunia ini saja. Ya. Yaitu perkara menghadirkan kalbu. Ya. Lakukanlah perkara ini dengan penuh kesungguhan, lantaran kunci kebahagiaan, lantaran itu artinya karena kunci kebahagiaan dan pintu-pintu surga, serta kunci kemalangan, pintu-pintu neraka dan neraka sepenuhnya berada di dalam genggamanmu di dunia ini. Artinya apakah kita akan membuka pintu surga atau pintu neraka, tergantung kita. As-salatu miftahul khair, itu di hadis lain. As-salatu miftahul jannah, itu dari yang lain. Jadi ada kata-kata as-salatu miftahul khair. Ada lagi as-salatu miftahul jannah. Awalu ma yuhasabu as-salat. As-salatu ma awalu ma yuhasabu. Yang paling pertama nanti dihisab. Anda sendirilah yang bisa membuka pintu-pintu surga dan kebahagiaan. Jadi pintu surga dan kebahagiaan ada di tangan kita semuanya. Ya. Jadi pintu-pintu surga dan pintu-pintu kebahagiaan ya, ada di tangan kita ini. Ya. Ada di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Jadi kalau kita buka pintu surga, ya kita ada di tangan kita. Kita membuka pintu kebahagiaan, ada juga di tangan kita. Ya. Jadi Anda sendirilah yang bisa membuka pintu-pintu surga dan kebahagiaan. Sebagaimana Anda juga yang bisa melakukan hal sebaliknya, yaitu kita juga yang membuka pintu-pintu neraka dan kemalangan. Ya, lawan daripada kebahagiaan, kemalangan ini tadi. Ya. Jadi kita ya, ada di tangan kita. Jadi orang masuk neraka nantinya bukan Allah masukkan, kita sendiri. Karena kuncinya ada di kita. Kalau kunci itu kita gunakan untuk buka neraka, kita masuk neraka. Kunci kita gunakan untuk masuk surga, kita akan masuk surga. Ya. Jadi nasibmu sepenuhnya berada di tanganmu di dunia ini. Ya. Nasib kita ada di tangan kita sekarang di dunia. Ya. Nasibmu sepenuhnya berada di tanganmu sendiri. Ya. Kita yang menentukannya. Bukan yang lain. Makanya ini sejalan dengan kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah keadaan satu kaum kalau bukan diri-diri. Orang per orang itu yang berubah dirinya sendiri. Kita masuk surga, masuk neraka ada di tangan kita. Allah telah memberikan hujahnya yang kuat kepadamu. Hujahnya berarti argumennya, dalilnya. Ya. Baik dalil nakli ataupun akli. Dia Allah telah menunjukimu jalan yang benar dan yang salah. Dalam Al-Quran dikatakan, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas antara yang benar dengan yang salah. Orang yang memasukkan neraka, dia mengikuti al-batil. At-taba'ul batil. At-taba'ul batil. Dia mengikuti al-batil. Ya. Jadi ittaba'ul ya. Taba'ul al-batil. Ya. Ittaba'ul batil ya. Al-batil ya. Oh, enggak ada. Taba'u. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini ya. Surat Muhammad ayat 3. Surat 47. Zalika bi annal ladzina kafaru, yang demikian itu karena orang-orang yang kafir menutup hatinya, ittaba'u al-batila, dia mengikuti al-batil. Wa annal ladzina amanu, sedangkan orang-orang beriman ittaba'u al-haqqa. Jadi mereka ini ittaba'ul batil, sedangkan yang ini alladzina amanu ittaba'ul haqq.
haqqa mir rabbihim. Dan jelas perbedaan antara al-batil dengan al-haq. Ini jelas perbedaannya. Perbedaan antara al-batil dan al-haq seperti perbedaan siang dan malam. Kelihatan sekali perbedaannya. Siang terang, malam gelap. Nah, jadi Tuhan mengatakan itu sudah jelas sekali ya. Allah telah memberikan hujahnya yang kuat kepadamu. Dia telah menunjukimu jalan yang benar dan yang salah. Dia telah mengaruniaimu segenap taufik kemampuan untuk bertindak, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ya. Tergantung kita sekarang. Kita berada di tangan kita. Benar dan salah sudah jelas. Dia telah menunjukimu jalan yang benar dan salah. Dalam Al-Quran dikatakan, kata bayyana rusydu minal ghayy. Jelas antara yang benar dan yang salah. Segenap sesuatunya telah disempurnakan oleh Allah dan para utusannya. Jadi segala sesuatunya telah disempurnakan Allah dan para utusannya. Kini hanya tugas dan giliran kita untuk melangkah. Jadi segala sesuatunya sudah disempurnakan. Segala sesuatunya telah disempurnakan oleh Allah dan para utusannya. Para rasul, para nabi, para imam. Kini hanya tugas dan giliran kita sendirilah untuk melangkah di jalan yang telah ditunjukkan oleh para pemberi petunjuk. Al-Hadun, Hadi. Sekarang ada di tangan kita. Mereka telah menjalankan tugasnya. Dan dia datang tidak akan memaksa kita. Kenapa ya urusannya kita? Bukan urusan dia. Dia hanya diberi tugas untuk mengingatkan kita. Coba kita lihat di sini ayatnya. Ya. Fadzakir, beri peringatanlah Muhammad. Innama, hanya saja, ini kata innama ini muqayyad namanya, bahwa tidak ada tugas yang lain Nabi. Ya, antam zakir, bahwasanya engkau adalah mudzakir. Zakir ini adalah kata kerja perintah, amr. Sini adalah mudzakir, isim fa'il. Kamu adalah mudzakir, orang yang memberikan peringatan. Ingat, memberikan peringatan. Lasta, bukanlah alaihim kewajiban kamu untuk memaksa mereka, bimusaitirin. Bukan kewajiban kamu kepada mereka, bimusaitir, untuk memaksa. Itu artinya memaksa. Kamu tidak memaksa, tidak boleh memaksa mereka. Kamu tidak menguasai juga hatinya. Bagaimana kalau dia menolak? Illa man tawalla wa kafar. Kalau mereka menolak, berpaling atau kafara, kafir, ingkar, ya itu urusannya yang bersangkutan dengan Allah ini. Fa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Jadi siapa yang Allah azab, ya dia yang menolak. Jadi kita sendiri, kitalah yang berpaling, kitalah yang menutup hati. Kalau kita berpaling, kita menutup hati, ya berarti kita telah memberikan syarat kepada Allah untuk mengazab kita. Jadi sebetulnya bukan Allah mengazab kita, kitalah yang memberikan syarat itu. Apa syaratnya? Berpaling daripada kebenaran, menutup diri daripada kebenaran. Maka kalau itu kita lakukan, berarti kita sepakat dengan diri kita sendiri untuk menerima azab dari Allah SWT dengan azab yang besar. Fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Jadi dengan demikian tidak boleh dipaksakan. Kini hanya tugas dan giliran kita sendiri untuk melangkah di jalan yang telah ditunjukkan oleh para pemberi petunjuk Al-Hadun. Mereka telah melaksanakan semua tugas dengan sangat baik. Jadi mereka sudah melaksanakan tugas. Ya, dalam ziarah kita kepada mereka itu kita katakan bahwa saya bersaksi kamu telah melaksanakan tugasmu, kamu telah berjuang di jalan Allah dan seterusnya. Kini hanya tugas dan giliran kita sendirilah untuk melangkah di jalan yang telah ditunjukkan oleh para pemberi petunjuk. Kiri kah, kanan kah? Apakah kita mengikuti golongan kiri atau golongan kanan? Ya. Jadi tergantung kita mau masuk golongan kiri ataupun golongan kanan. Ya. Jadi golongan kiri itu ya seperti itu. Ya. Golongan kiri. Nah, ini dia.
Jadi ada golongan kiri ini. Fashabul maimanati ma'ashabul maimanah. Ada golongan kanan, ya. Ada golongan kiri, washabul masyamati ma'ashabul masyamah. Nah, kita tinggal memilih apakah kita masuk ashabul maimanah atau masuk ashabul masyamah. Kita masuk golongan kanan kah atau masuk golongan kiri kah? Itu pilihannya dari kita. Ya. Bagaimana kalau kita masuk golongan kiri atau golongan kanan? Nah, ini sedikit. Ya. Disebutkan apa namanya? Disebutkan tanda-tandanya, ya. Al-balad, ya. Ya. Ini. Summa kana minal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa tawassaw bis sabri, dan berwasiat dalam kesabaran, wa tawassaw bil marhamah, berwasiat dalam kasih sayang. Jadi ingat, beriman ini pertama berwasiat sabar, berwasiat dalam kasih sayang nih, kasih sayang, sabar, beriman. Ini iman, sabar, kasih sayang. Ya. Siapa yang memiliki kualifikasi ini, quality ini, beriman, saling menasihati dengan sabar dalam kesabaran, saling menasihati dalam kasih sayang. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah ashabul maimana, golongan kanan. Ulaika, mereka itulah ashabul maimana, golongan kanan tadi. Waladina kabur, sebaliknya orang-orang yang ingkar menutup diri tadi, bi ayatina, kepada ayat kami, hum, mereka itulah ashabul masyamah. Mereka itu adalah golongan kiri, berarti dia menolak, berpaling. Apa yang terjadi dengan golongan kiri? Alaihim narum mausada. Mereka itulah golongan kiri ini adalah mendapatkan ganjaran api neraka mausada yang tertutup rapat. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia, inilah apa namanya ayat-ayat berkaitan dengan yang disampaikan Imam Khomeini di sini, ya. Kini hanya tugas dan giliran kita untuk melangkah berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Harun tadinya, ya. Mereka telah melaksanakan semua tugas dengan sangat baik, tidak kurang dan tidak menyisakan ruang untuk kita mencari alasan. Dilakukan sesempurna-sempurnanya. Bangunlah, kata Imam Khomeini, bangunlah dari tidurmu dan bersegeralah untuk menempuh jalan kebahagiaan, bagian dunia dan akhirat. Manfaatkanlah usia dan kekuatanmu. Manfaatkanlah usia dan kekuatanmu. Apabila umur sudah beranjak tua, maka sumber kekuatan dan energimu juga akan hilang. Ingat, apabila umur kita sudah beranjak tua, maka kita sendiri merasakan sumber kekuatan dan energi kita sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Ya, sudah mulai tidak tahan berdiri lama, tidak tahan duduk lama, bersila lama. Kalau duduk lama nanti susah untuk berdirinya, kakinya kram semua kiri kanan. Ya. Sudah tidak tahan juga membaca banyak, mata sudah mulai keluar air matanya kalau kita membaca banyak. Banyaklah. Imam Khomeini mengatakan, apabila umurmu sudah beranjak tua, maka sumber kekuatan dan energimu juga akan hilang untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa kembali lagi ke masa muda, masa umur belasan tahun, ke masa umur 20-an tahun, ke masa umur 30-an tahun. Kita hanya bisa melihat anak-anak, pemuda-pemuda yang sekarang berumur belasan tahun, sekarang berusia 20-an tahun, sekarang berusia 30-an tahun. Setelah kita membayangkan, coba dulu ketika saya masih muda seperti itu, begini dan begitu, coba. Tidak bisa lagi ke sana, hanya pengandaian. Karena tidak bisa lagi kembali kita ke sana. Ya. Apabila kini Anda masih muda belia, maka janganlah Anda menunda-nunda pekerjaan ini sampai lanjut usia. Karena di saat tua, Anda akan menemukan berbagai kesulitan yang hanya bisa diketahui oleh yang sudah tua dan tak akan bisa kita pahami, orang lain pahami. Yang muda tidak bisa memahami bagaimana rasanya jadi tua. Tapi yang tua bisa memahami bagaimana jadi orang muda karena pernah jadi muda. Makanya banyak orang muda tertipu oleh kemudaannya. Kenapa tidak memahami orang tua? Dia tidak tahu kalau seandainya dia memahami perasaan orang tua, dia akan memanfaatkan masa mudanya se-efektif dan efisien mungkin.
Sungguh pembenahan diri di saat tua dan lemah adalah perkara yang teramat sukar. Bukan tidak bisa, tetapi sukar. Ya. Sukar sekali. Ya. Bukan berarti tidak bisa, sukar. Kenapa? Beda dengan waktu dulu. Ketika kita waktu masih kepala 10-an, belasan, itu lancar tuh. Cekatan gitu. Tapi begitu sekarang, ya nggak bisa itu. Lihatlah kalau kita handphone misalnya. Lihatlah misalnya anak-anak yang masih umur belasan tahun, handphone cuma satu tangannya. Ya, seperti apa namanya, seperti air yang menetes-netes dari atas hujan, begitu cepat-cepatnya tangannya. Bahkan dia tidak lihat itu keyboard. Tapi kalau kita sudah umurnya 60-70 tahun, biasanya dipencet satu-satu itu tombol keyboardnya. Cari A. Setelah ketemu A, cari lagi mana C-nya. Karena jauh-jauhan tuh. Ketemu C-nya, cari lagi huruf F-nya. Begitu kita temukan huruf F-nya, baru tahu tadinya tadi salah. Dimundurkan lagi, begitulah seterusnya. Susah. Ya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, apapun keadaan kita sekarang, kita harus mulainya sekarang. Kalau tidak, sangat mungkin tidak. Sekarang or never. Now or never. Kalau tidak sekarang, boleh jadi besok kita sudah meninggal dunia. Karena terlalu banyak kejadian di sekitar kita, orang meninggal tak terduga. Tidak pernah berharap akan meninggal dunia. Ya tiba-tiba saja meninggal dunia. Ya. Ada sih sebabnya, tapi maksudnya tidak bisa dihitung. Seperti orang kru televisi di Indonesia, kru TV, mobilnya cuma mampir di pinggir jalan, di bahu jalan, perbaiki mobilnya karena ada kerusakan sedikit, tiba-tiba dari belakang ada mobil truk yang sopirnya tertidur menghantamnya luar biasa, yang meninggal di tempat. Seperti itu. Dan banyak kejadian seperti ini terjadi. Dan boleh jadi esok, lusa, pekan depan, bulan depan, itu adalah giliran kita. Kita lah di sana, kita di situ. Kita yang ditangisi, kita yang berdarah-darah, kita yang dapat kecelakaan. Kita lah yang diberitakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lah yang kemudian dipanggilin pengurus jenazah. Kita lah yang dipanggilin ambulans. Kita lah yang diusung ke kuburan. Kita lah yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Esok pun seperti itu. Maka Imam Qayyim mengatakan, sekarang semasa masih muda tadi jangan tunda-tunda. Ya. Kalau masih muda, jangan tunda-tunda pekerjaan ini sampai lanjut usia. Tapi bagi kita sudah terlanjur tua, jangan pernah berputus asa. Ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan tambahan kepada kita, itu pentingnya menghadirkan kalbu. Ini baru permulaannya ya. Ini baru kita ibarat introduksinya saja ya, belum membahas secara mendalam di bawah sini nantinya ya. Jadi hari ini kita sampai di sini ya. Ini hari ini tanggal 9 ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dipecah dua dalam topik hari ini, Ustaz. Bahawa sisi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bolehkah kita andaikan ini sebagai satu konsep Isra, di mana melalui proses waktu tadi, mind dan body kita tuju ketuaan dan kematiannya secara biologis. Kemudian 90% pula fokus pada wa inna ilaihi raji'un, dan ini boleh diandaikan sebagai konsep Mi'raj, di mana soul kita tuju kemudahan dan kehidupan abadi. Maka kalau kita pilih kepada duniawi tadi, maka kita terhabis kepada inna lillahi. Sedangkan kalau kita fokus mulai sekarang kepada wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kemudahan dan kehidupan abadi menanti kita tanpa ada batasan waktu dan tempat tadi, Ustaz. Bagi pencerahan, Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita ini ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih dalam kehidupan ini.
Ya, anggaplah di sini katakanlah ini adalah bumi ya. Ya, ini bumi. Kemudian kita anggap di sini matahari terbit dari sini ya. Matahari terbit dari sini. Dan nanti matahari terbenam di sini ya. Di lintasannya adalah seperti ini. Ya, lintasnya seperti ini. Jadi dari sini menuju ke sini. Ini adalah sesuatu yang pasti. It is a must. Ini adalah kepastian. Namanya predestinasi. Sudah seperti itulah. Predestination. Ya. Ini bergerak. Begitu ya dari sini ke sini. Ya, begitu ya nanti dari sini ke sini. Ya, jadi begitu juga dari sini. Jadi berputar beginilah matahari. Jadi sini disebut dengan siang. Ya. Kita sebut ini dengan siang. Ya. Ini adalah siang. Sedangkan ini namanya malam. Ya. Ini adalah malam. Ya. Ini adalah kepastian. Di waktu siang ini kita bisa kemana-mana, bisa memilih. Mau pergi ke Singapura, mau pergi ke Malaysia, mau pergi ke Johor, mau pergi ke Kuala Lumpur, mau pergi ke Jakarta misalnya. Itu kita bisa pilih. Tapi kemanapun kita pergi, itu artinya pilihan. Bisa kita pergi ke Singapura atau tidak pergi ke Singapura. Bisa kita pergi ke Jakarta atau tidak ke Jakarta. Itu kan pilihan. Ada opsional. Ya. Bisa kita pergi ke Kuala Lumpur atau tidak pergi ke Kuala Lumpur. Pokoknya bisa ya, bisa tidak. Tetapi di balik pilihan-pilihan kita yang bersifat opsional itu, ada pilihan-pilihan kita yang bersifat mesti. Ya. Harus. Yaitu dimanapun kita pergi di sini, waktu membawa kita dari pagi ke malam. Tidak bisa kita tolak. Jadi dalam perjalanan kita itu start dari pagi-pagi, nanti tanpa terasa sudah malam. Ya. Kita pergi dari Singapura, pergi ke Kuala Lumpur, muter-muter, berputar-putar di Kuala Lumpur sampai malam. Ya. Pergi ke hotel tidur, besok pagi lagi. Muncul lagi di sini. Ini disebut dengan predestinasi. Selalu pasti begitu. Jadi di balik yang bisa kita pilih, opsional, ada yang tidak bisa kita pilih. Dan yang kita pilih itu berada di bawah ruangan yang tidak bisa dipilih. Ini ruang siang, ruang malam. Kegiatan yang bisa dipilih ada di dalam sini, tidak bisa keluar dari sini. Jadi artinya Pak, di balik pilihan-pilihan kita ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Dan yang tidak bisa kita pilih itu tidak bisa kita keluar daripadanya. Dia bersifat menguasai kita. Iya. Nah, apa itu? Selain daripada siang malam, yaitu tadi umur, kematian. Kita sekarang bisa mau jadi pedagang, petani, nelayan, itu bisa dipilih, opsional. Kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi tentara, army, kita bisa jadi polisi. Kita bisa pilih semuanya. Dan semuanya boleh-boleh saja, sah, halal. Tetapi apapun yang kita pilih, menjadi polisi, menjadi army kah, tentara kah, menjadi officer kah, pegawai kah, menjadi nelayan kah, menjadi petani kah, ada yang tidak bisa kita lawan. Yaitu dari waktu ke waktu kita dibawa kepada masa tua atau ke satu masa yang disebut dengan kematian. Ya. Jadi itu kita dibawa kepada kematian. Entah kita tua, entah kita muda, dibawa kepada kematian. Ada orang masih muda dibawa kematian. Ada orang yang sudah tua dibawa kepada kematian. Pokoknya semuanya membawa kita kepada kematian dan itu tidak bisa dipilih, tidak opsional. Ya. Kita tidak bisa milih, saya tidak mau mati, saya tidak mau tua, tidak bisa dipilih. Jadi dengan demikian Mas Kaiser bahagia. Dengan demikian seperti dikatakan Pak Nur tadi, itulah yang disebut dengan inna ilaihi rajiun. Itu tidak bisa dipilih. Jadi kata-kata inna ilaihi rajiun itu tidak ada opsi. No opsi di dalamnya, no option di dalamnya, tidak ada opsi di dalamnya. Ya. Kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, redo atau tidak redo, kita harus menuju kepada kematian. Kita harus bergerak menuju kepada the point of no return. Titik di mana kalau kita sampai di sana, tidak bisa berbalik lagi ke dunia. Ataukah the door of no return. Kita sampai kepada pintu yang kalau kita lewati pintu itu,
no return, tidak bisa balik lagi ke dunia. Itu namanya inna ilaihi rajiun. Dengan demikian, karena ini pasti apa yang harus kita miliki, lakukan secara kalbu tadi. Kita menganggap bahwa kita ini sedang safar, traveler menuju kepada Allah. Jadi kita ini adalah traveler, kita adalah musafir menuju kepada Allah. Iya. Musafir kita kepada Allah bisa dipercepat karena Nabi mengatakan ada orang berjalan, ada orang berlari, ada orang cuma sejengkal, ada orang sedepah. Opsional itu berapa langkah kita mau kepada Tuhan. Tapi bahwa kita kembali kepada Tuhan tidak ada pilihan lain. Tetapi langkah kita cepat atau lambat itu bisa dipilih. Tujuannya kita belajar irfan, tujuannya kita belajar Al-Quran agar kita bisa mempercepat perjalanan itu sehingga walaupun kita belum mati tapi kita sudah dekat kepada tempat hijrah kita. Tujuan, destination of safari kita. Ya. Jadi itu yang kita inginkan. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang harus kita camkan. Makanya kita belajar terus di sini. Karena kita ingin supaya kita lebih cepat daripada yang lain. Sebelum kita mati, kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa insya Allah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamal. Dalam sholat itu kan 3 yang harus tidak boleh terpisah, yaitu Allah, Rasulullah, dan Ahlul Baitnya. Iya. Bagaimana kalau kita lihat, ya dia sholatnya khusyuk, tawadu, dan sholat itu inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Itu dipenuhinya Ustaz. Tapi dengan Ahlul Bait Rasulullah nampaknya ya kurang dipenuhinya. Bagaimana kira-kira Ustaz? Ya, saya kira kalau ada orangnya seperti dikatakan Pak Jamal tadi, sholat dan dia menjalankan tahnanil fasyal mukar, menurut saya itu masih tanda tanya. Terbukti misalnya sekarang ketika Palestina dibunuh di Gaza, sudah 43.000 orang meninggal dan 70% adalah 70% itu adalah anak-anak dan perempuan. Nah, sekarang siapa yang melakukan tanhanil fasyai wal munkar di sana? Oh iya juga ya. Iya. Yang melakukannya cuma Iran, Hizbullah. Coba. Hamas melakukannya karena didukung Iran. Yang melakukannya Houthi, yang lain pura-pura tidak tahu. Iya. Saudi apalagi. Berita terakhir sebelum tadi duduk di sini saya menonton berita, itu sekarang persiapan Amerika untuk mengantisipasi serangan Iran itu sekarang masuk ke Yordania. Bayangkan Yordania. Yordania dijadikan sebagai pangkalan untuk menyerang balik Iran. Seandainya Iran menyerang nanti Israel. Luar biasa. Di Yordania. Gimana coba? Iya Ustaz. Iya. Itu Jadi, dalam global Ustaz. Maksud saya kalau kita dalam keluarga, dalam berkawan, bersahabat, kita lihat sholatnya khusyuk, tawadu, kemudian dia itu tidak sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi dengan Ahlul Bait Rasulullah, ya karena kita berkawan atau bersahabat, dia seolah-olah banyak alasan begitu. Ini bagaimana Ustaz? Dalam skup kecil lah ya, keluarga. Parameter atau barometer tanhanil fasyal munkar adalah Palestina, kata Al-Quran. Iya. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya melakukan tanhanil munkar, tapi tidak ke situ, berarti hakikatnya tidak. Ya, kenapa dia melakukannya kelihatannya itu? Karena tidak mengancam kepentingannya Pak Jamal. Ya. Bukan, dari segi pembicara memang dia mengutuk, kan kita semua mengutuk itu secara keluarga, itu sebagian besar kita mengutuk. Tapi dengan Ahlul Bait Rasulullah ini kok, ya itu tadi, kok tidak bisa menerima begitu Ahlul Bait Rasulullah. Ya Rasulullah, kita katakan. Ini tadi Pak Jamal. Ya. Kalau memang dia mengutuk, berarti kan dia harusnya memuji Iran kan? Betul. Nah, tetapi kenapa dia mengutuk Israel yang membunuh orang Gaza, tetapi pada saat yang sama tidak mendukung Iran, tidak mendukung Hamas dan Hizbullah? Iya, repot juga Ustaz ya. Nah, itu tadi. Karena
Berarti kan hakikatnya tidak mengutuk. Ini Pak Jamal, betapa banyak orang yang membela Palestina, tapi tidak berani membela orang yang membela Palestina. Tidak berani mendukung orang yang mendukung Palestina. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan bahwa musuhmu adalah temanmu. Jadi mau tidak mau dengan logika ini saja dia harus berteman dengan Iran. Ya. Dia harus berteman dengan Hizbullah. Dia harus berteman dengan Houthi di Yaman. Kenapa kok Hizbullah bisa begitu? Kenapa kok Houthi begitu? Ya itu tadi, mengikuti keluarga Nabi. Nah, berarti ketika dia tidak mau ke sana, ya berarti tidak firm, tidak serius dalam tanha anil fasyai wal munkar tadi Pak Jamal. Oke, Ustaz. Jadi ujiannya di situ. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran nih. Dalam Al-Quran itu disebutkan tentang kejadian di Palestina, surat Al-Isra, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Seperti itu, Pak Jamal. Jadi kalau kita lanjut lebih dalam lagi, khusyuk dalam sholat itu bagaimana sebenarnya, Ustaz? Sementara ya kita kawan-kawan sesama Ahlul Bait, kadang saya jadi makmum sholatnya kadang-kadang terlalu cepat, kita nggak sempat baca. Khusyuk dalam sholat itu mengerti makna ruku, makna rukun perbuatan dan makna bacaan. Terutama tadi inti daripada sholat. Inti daripada sholat itu adalah membaca tahiyatul ula dan tahiyatul akhir, dan di sana inti daripada tahiyat atau kata syahud 3 tadi. Ya. Iya, Ustaz. Jadi berarti tidak khusyuk namanya. Ketika dia tidak memahami makna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Berarti dia tidak khusyuk Pak Jamal. Oke, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Jamal. Saya doakan semoga urusannya di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, dan di Bukit Tinggi berjalan lancar. Amin. Kalau tidak ada lagi, cuma sekarang kita ada Ustaz di chatroom dari Ibu Samsa. Ya, silakan Bu Samsa. Di chatroom Ustaz. Di chatroom ya. Oke. Baik. Kita lihat ke chatroom dulu. Sangat menampar uraian kupasan ya, dan buku Imam Khomeini. Betul. Jadi Imam Khomeini, karena saya ini kan cuma bacanya, Imam Khomeini luar biasa itu. Jadi yang disampaikan Imam Khomeini itu bukan kata-kata tapi dirinya. Jadi sebetulnya ketika kita membaca karyanya Imam Khomeini, dia menghadirkan dirinya, hakikat dirinya kepada kita. Begitulah seorang Imam Khomeini sehingga dunia takluk kepadanya luar biasa. Bagaimana hebatnya yang namanya kerajaan Persia 2500 tahun didukung oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, tapi bisa runtuh bertekuk lutut di depannya, luar biasa. Dan selama 40 tahun ini mereka mengeroyok Iran, mereka tidak kuasa berbuat apa-apa, luar biasa. Ini adalah Imam Khomeini. Jadi dengan demikian inilah yang membuat ini enak dibaca, karena ini Imam Khomeini, saya hanya membacakannya. Semoga di usia mulai beranjak menua kita ini dimampukan untuk terus belajar, menjumputi hikmah dan menempuh perjalanan seluruh ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apakah kita dihisab nantinya berdasarkan kadar pengetahuan dan kemampuan menyerap pengetahuan? Jawabannya 1, iya, tetapi di balik itu ada yang namanya kasih sayang Tuhan. Jadi iya, tetapi di balik itu melampaui itu ada kasih sayang Tuhan. Melampaui itu lagi ada 1, yaitu syafaat. Jadi kita dengan segala kekurangannya, dengan segala kecacatannya ini, cacat lahir, cacat batin kita ini, kita datang kepada Allah. Ya Allah, saya ini adalah orang yang menzalimi diriku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi itu kita sampai kepada Tuhan. Wa illam taghfir. Begitu kotornya aku ini ya Allah.
Seperti dalam doa kumail yang pernah biasa kita angkat. Begitu kotornya saya ini Allah, begitu hitamnya jiwaku ya Allah, begitu dikuasainya aku oleh hawa nafsuku ya Allah, seperti yang kita baca dalam doa malam Jumat itu. Ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan masuk ke dalam golongan merugi kalau bukan Engkau ya Allah mengampuni saya. Wa illam taghfir lana. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami. Wa tarhamna. Kalau bukan karena kasih sayangmu kepada kami. Lanakunanna minal khasirin. Kami akan masuk ke dalam golongan yang merugi. Sedangkan kata-kata tadi meminta wasilah daripada Nabi ataukah meminta syafaat daripada Nabi, Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, maka Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim. Wahai Muhammad, tidak mungkin Allah mengazab mereka. Dia orang yang engkau berada di dalam hati mereka. Wa anta fihim, ketika engkau Muhammad ada di dalam diri mereka. Maka Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak mungkin mengazab mereka. Surat Al-Anfal ayat 33. Jadi ini yang harus kita harapkan bersama. Kemudian berikutnya, ya betul sekali. Salah satu penyebabnya adalah karena keterikatan kepada dunia. Sebetulnya kita ini tetap harus mengurusi dunia karena ini kewajiban kita, amanah kita. Karena kita punya istri, suami, kita punya anak keturunan harus kita urus. Tetapi hati kita harusnya tidak terikat dengan mereka. Kita mengerjakan sesuatu tapi tidak terikat dengan sesuatu. Itu seperti contohnya kita bernafas. Itu kan nafas itu benar-benar sangat penting. Muhim jiddan kata orang Arab. Penting sekali. Nafas ini sangat-sangat penting. Dia adalah kehidupan kita. Tapi tidak pernah kita pikirkan. Kita bernafas tapi kita tidak terikat hatinya dengan nafas. Ya. Kita ulangi lagi setiap hari, setiap saat kita bernafas. Dan nafas ini teramat sangat penting sekali. Dia lebih penting daripada air. Karena tanpa air masih bisa kita bertahan sampai 12 jam. Tapi tanpa udara, tanpa bernafas, hitungan 1-2 menit sudah meninggal dunia. Tetapi walaupun bagaimana pentingnya nafas atau udara atau oksigen pada diri kita, tapi tidak pernah terikat hati kita kepada udara. Nah seperti itu. Jadi kita bernafas setiap saat, tetapi tidak perlu terikat hati kita dengan itu. Nah harusnya kalau nafas saja begitu penting seperti itu, begitu juga dengan yang lain. Kita mengurusi bisnis kita, kita mengurusi toko kita, kedai kita, tetapi hati kita tidak perlu terikat dengan itu. Hati kita selalu hanya bersama dengan Allah, 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 Allah. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Sama-sama.